Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rini Aprilianda, NIM 18002178. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video sebelumnya, kita telah melihat bagaimana keterampilan membuka dan menutup kelas. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawa teman-teman semuanya untuk melihat bagaimana keterampilan dalam menjelaskan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa saja sih komponen-komponen yang harus diperhatikan pada saat menjelaskan. Yang pertama itu adalah kejelasan. Yang kedua adalah menggunakan contoh dan ilustrasi. Yang ketiga adalah penekanan atau pemberian tekanan. Yang keempat adalah pengorganisasian, dan yang terakhir adalah feedback. Nah, teman-teman sudah tidak sabar lagi kan untuk melihat bagaimana keterampilan menjelaskan dalam mengajar? Yuk simak video berikut ini. Nah, baiklah, kita akan bahas tentang komunikasi verbal dan non-verbal untuk hari ini. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu nih, kenapa sih kita tuh harus sekali membahas tentang komunikasi? Sebenarnya ilmu komunikasi ini tidak hanya untuk sekelimat orang ya, tetapi untuk semua kita. Karena setiap kita, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, selagi kita masih hidup itu kan bersosial ya. Yang namanya sosial itu pasti yang selalu berkaitan dengan komunikasi. Untuk menjadi pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik. Jadi, anak-anak ibu yang calon pemimpin untuk kedepannya harus memiliki komunikasi yang baik. Oke, dari komunikasi itu ada dua bagian, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini sampai siang nanti. Oke, untuk komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Ada nggak yang tahu contoh dari komunikasi verbal? Selain yang secara lisan, apa aja? Tadi kan udah dicontohin tuh melalui video secara lisan disampaikan. Ibu yang sedang bicara sekarang ini menjelaskan kepada anak-anak ibu semua, itu merupakan komunikasi secara verbal. Oke, silakan Aditya. Iya, benar sekali. Menulis surat. Tapi sekarang udah jarang ya namanya penulisan surat, karena sekarang apa-apa serba digital, apa-apa tuh di email aja. Nah, email itu juga merupakan komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal. Anak-anak ibu misalnya, Anita lagi sedih misalnya, terus buat status di Facebook. Itu tuh juga komunikasi verbal. Apapun yang berbentuk lisan dan tulisan, verb itu menghasilkan sesuatu yang, maksudnya itu verb itu berarti adalah kerja, kata kerja gitu kan. Jadi lisan dan tulisan itu berarti itu adalah komunikasi verbal. Berbeda. Nah, komunikasi verbal ini bisa dikatakan tidak jelimet. Kenapa sih maksud dari tidak jelimet itu? Maksudnya itu tidak terlalu memiliki effort yang banyak untuk pelaksanaannya, karena dari komunikasi verbal ini, verbal ini tuh yang menjadi masalah itu hanya perbedaan perspektif atau perbedaan pendapat dari komunikator ataupun komunikan. Misal karena di Indonesia itu masih ada ya, bukan hanya di Indonesia, itu secara menyeluruh yang masih ada terdapat satu makna yang berbeda antara budaya satu ke budaya lainnya. Misalnya nih, ibu contohin. Contohnya apa ya? Misalnya contohnya itu seperti sayur. Sayur kalau bahasa Jawanya itu jangan. Misalnya ibu tanya sama teman ibu orang Jawa. Misal kita lagi mau makan, ini apa? Ibu nunjuk ke sayur. Ibu nanya ini apa? Terus teman ibu bilang ini jangan. Ibu mikirnya, loh kok jangan? Saya kan mau makan, kok jangan ya kan ya? Itu jadi timbullah perbedaan persepsi tadi, dan hingga munculnya yang namanya tadi misunderstanding. Jadi kembali lagi, komunikasi efektif itu kan ketika komunikasi apa yang disampaikan komunikator tersampai dengan baik kepada komunikan.
sedangkan tadi itu komunikannya tidak menangkap apa yang dimaksud dari komunikator, jadi itu tidak efektif. Jadi mungkin permasalahan dari komunikasi verbal itu hanya itu, hanya karena ada perbedaan pendapat atau perbedaan makna dari satu budaya ke budaya lainnya. Nah, baiklah, sebelumnya kita akan masuki kepada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini apa sih selain yang bahasa tubuh tadi, yang dor-dor tadi, apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tunggu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke. Siapa tadi? Ranti. Silakan Ranti menjawab. Iya, benar sekali. Tadi ada Ranti mengatakan bahwasanya komunikasi nonverbal itu berupa gesture, berupa sentuhan, atau berupa gerakan, ya kan? Benar sekali. Tapi masih ada yang lain seperti simbol, warna, itu juga merupakan dari komunikasi nonverbal. Loh, kenapa Bu warna sama simbol juga Bu? Gitu. Oke, kita ambil contoh ini. Ibu ada satu contoh. Ini. Nih, anak-anak ibu bisa lihat. Nah, ini gambar apa? Ibu gambarnya ini adalah pelangi, ya. Tetapi karena ada satu golongan yang cukup menuai pro dan kontra, dan sekarang ibu ada di kontra dari ya, mohon maaf, kan pro kontra itu akan selalu terjadi, ya. Jadi kita ambil contoh. Ketika dulu itu sebelum waktu ibu masih kecil, melihat pelangi ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Wah, indah sekali pelangi. Dulu tuh apa-apa mau gambar rumah, mau gambar gunung, itu harus ada pelanginya dulu kalau ibu. Tapi sekarang entah kenapa ibu takut sama ini anak-anak. Kenapa? Karena ini sudah menjadi menjadi viral di kehidupan ibu. Kalau ini adalah simbol dari suatu golongan yang mana ibu tidak ada di dalam golongan itu. Maksudnya itu tidak sependapat dengan golongan itu gitu. Jadi ketika ibu melihat teman ibu, misalnya anggap ibu bertemu dengan teman ibu, dia memakai case handphone dengan warna seperti ini, menurut dia itu indah, bagus, cantik. Dia tidak bermaksud bahwa dia itu bagian dari golongan itu, tetapi ketika ibu melihatnya, aduh, si A ternyata golongan ini ya gitu. Duh, gimana tuh? Nah, itu merupakan komunikasi nonverbal. Efektif tidak? Tidak efektif, karena sedangkan verbal aja jadi masih ada yang kendala untuk menjadi komunikasi efektif, dan apalagi nonverbal yang sangat jelimet ini, sangat sulit, harus teliti gitu ya. Nah, pasti masih ada yang namanya miskomunikasi. Nah, warna juga merupakan bentuk dari komunikasi nonverbal. Kenapa? Karena kita ambil contoh aja. Misal partai A itu identik dengan warna kuning, partai B itu identik warna biru muda. Jadi ketika berkumpul, ketika ibu memakai baju warna kuning, orang-orang pasti langsung bilang, oh kamu pendukung partai A ya gitu. Itu juga merupakan komunikasi nonverbal. Ibu tidak mengatakan kepada mereka, ibu tidak menyuratkan kepada mereka, tetapi mereka langsung tahu dengan cara melihat warna yang ibu pakai. Itu merupakan komunikasi nonverbal. Tadi juga teman kita mengatakan bahwasanya gesture itu yang seperti contoh tadi ya. Kayak gini. Kalau ibu kayak gini tuh tandanya apa? Aduh, tandanya ibu marah. Kalau ibu kayak gini, tandanya ibu bete. Tapi tidak semua orang mengartikan hal yang sama. Kadang-kadang ada orang yang ini anaknya arogan. Padahal ada orang yang seperti ini, padahal dia tidak bermaksud apa-apa. Tetapi dengan gesture kayak gini, ini adalah arogan kata orang, ya. Dan kayak gini juga arogan. Nah,
Tadi juga ada disebutkan sentuhan. Nah, sentuhan ini sama ini berbeda ya anak-anak, berbeda kan? Coba dulu ibu mau tanya kepada Anita, kalau ibu megang Anita secara seperti ini, Anita merasakan apa? Pesan yang Anita rasakan tuh apa? Iya benar sekali, wah ibu ternyata sayang sama saya, dielus-elus. Tapi ibu giniin Anita, pesan yang Anita dapat apa? Oh, ibu lagi marah sama saya. Nah, itu merupakan komunikasi nonverbal. Ketika saya dielus kepalanya sama papanya, oh papanya lagi marah. Tapi ketika papanya mukul, kamu, gini aja, berarti papanya lagi ngejutin. Tapi tidak semua orang menangkap itu dengan hal yang sama, masih ada yang namanya miskomunikasi. Kadang-kadang teman kita giniin teman kita cuma mau istilah tuh rada-rada apa ya, lagi gaya-gaya pendekatan, hey apa kabar gitu, mau nanya gitu ke teman, tapi teman bilang apa sih ganggu gitu, dibilang kita ganggu dia. Nah, itu juga merupakan contoh dari komunikasi non verbal. Jadi yang namanya sentuhan, gesture, warna, simbol, gerakan tangan. Nih, kalau ibu bilang gini, tandanya nggak boleh. Kalau ibu bilang gini, tandanya kemari. Nah, itu juga itulah yang maksud dari komunikasi non verbal. Udah paham ya anak-anak ibu semuanya? Insya Allah paham, alhamdulillah.